Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Asmi Fauziah dari 10 IPA C kelompok 1 Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan mengulas biologi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama atau pemimpin pertama setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Ia memimpin umat Islam selama 2 tahun, dari 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriyah. Ia adalah sahabat yang paling dicintai Nabi. Dia juga mengorbankan harta benda kekayaannya untuk memperjuangkan Nabi. Gelar As-Siddiq sangatlah amat benar, karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang memberikan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit 7 dalam semalam. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Kisah perjalanan suci Nabi Muhammad SAW menembus langit ke-7 atau Sidratul Muntaha dalam semalam dengan menunggangi buruk bagi masyarakat Arab. Zaman jahiliyah dinilai sebagai cerita yang tidak masuk akal. Namun tidak bagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia merupakan orang pertama yang mengimami dan masyarakat perjalanan suci Rasulullah SAW. Karena itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang terpercaya. Muhammad SAW wafat, pengganti Nabi sebagai khalifah pengganti Nabi diserahkan kepada musyawarah umat Islam, yaitu golongan Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah di balai kota Syaidah, golongan Muhajirin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab di Masjid Nabawi berpendapat bahwa kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh golongan masing-masing. Abu Ubaidah berkata, "Hai kaum Ansor, kamu adalah orang yang pertama menolong dan membela. Maka janganlah pula kamu yang pertama merusakkannya." Dengan perkataan Abu Ubaidah yang mendamaikan inilah golongan Ansor dan golongan Muhajirin sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah secara aklamasi. Pembait umum Abu Bakar di Masjid Nabawi pada keesokan harinya, Abu Bakar berpidato, "Wahai manusia, saya telah diangkat sebagai khalifah. Padahal saya bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Maka kalau saya menjalankan tugas saya dengan baik, maka itu ikutilah saya. Jika saya berbuat salah, maka betulkan saya." Dari pidato inilah salah satu sifat Abu Bakar As-Siddiq yang patut diteladani adalah sifat rendah hati. Nabi Muhammad mengajarkan ajaran tentang Islam agar masyarakat Mekah terlepas dari ajaran-ajaran dan cara hidup di masa jahiliyah yang mereka kerjakan selama bertahun-tahun. Nabi Muhammad menggunakan strategi dakwah yang dilakukan dengan cara berdamai agar dapat menunjukkan kebenaran dan kebaikan ajaran Islam serta mengurangi penolakan, penentangan, dan permusuhan. Muhammad SAW berdakwah di Mekah bertujuan agar masyarakat Mekah dapat meninggikan kejahiliyah dalam bidang agama, moral, dan hukum sehingga mampu menjadi umat yang dapat meyakini ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah memiliki substansi antara lain. Yang pertama adalah mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan pemahaman dan pengajaran mengenal hari kiamat yang merupakan hari pembalasan atas segala perbuatan manusia di dunia. Yang ketiga, mengajarkan tentang kebaikan sebagai salah satu cara untuk mensucikan jiwa dari segala perlakuan buruk dan tercela. Yang keempat, menciptakan persatuan dan persaudaraan di kalangan masyarakat. Kondisi masyarakat Mekah yang masih meyakini ajaran nenek moyang dan ada tradisi yang sudah dijalankan bertahun-tahun membuat Nabi menerapkan beberapa strategi dakwah sebagai berikut. 1. Melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 hingga 4 tahun kepada orang-orang yang berada di lingkungan keluarga, kerabat, maupun sahabat dekat Nabi Muhammad. 2. Melakukan dakwah di kalangan keluarga setelah diturunkannya firman Allah yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.
berdakwah secara terang-terangan setelah turunnya firman Allah Quran Surat Al-Hijr ayat 94, mengajarkan ajaran Islam kepada suku-suku yang ada di sekitar Mekah, berdakwah dengan cara merekrut kerabat-kerabat dekat seperti istri, keponakan, dan sahabat-sahabat untuk turut serta dalam mengajarkan ajaran Islam. 6. Melakukan dakwah dengan memanfaatkan peranan wanita. Salah satu contohnya Siti Khadijah yang mengajari putra-putrinya dengan ajaran agama Islam. 7. Fokus terhadap kegiatan-kegiatan dakwah untuk pembentukan akidah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.